Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabarnya Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Iya. Tujuan saya memanggil Bufat ya ini ada kaitannya dengan kegiatan supervisi. Nah, iya. Supervisi itu kan dilakukan oleh seorang pimpinan ya. Pada seorang guru untuk mengetahui ya, proses pembelajaran yang dilakukan. Ya. Di sini supervisi bukan menghakimi, bukan? Iya. Tapi kebanyakan pemahaman guru-guru seperti itu. Iya. Ketika sudah mau dilakukan supervisi kayak mau dihakimi seperti itu. Iya, disalahkan. Iya. Ternyata supervisi itu bukan seperti itu. Iya. Memperbaiki apa yang perlu ditingkatkan, kemudian akan mengembangkan potensi diri dalam guru, gitu kan, dalam diri guru. Gitu. Jadi jelas ya, supervisi itu bukan menghakimi ataupun menyalahkan. Ya. Jadi ada proses pengembangan potensi. Bukan ajar kelas 3 kan? Iya. Sudah berapa lama di sekolah ini? Masih sekitar 1 tahunan lah. Langsung mengajar di kelas 3. Iya. Sebelumnya pengalamannya kan sudah ini ya. Sudah ya. mengajar di sekolah sebelumnya, sudah lama mengajarnya. Ini saya mau nanyakan waktu Bu. Kira-kira kapan Bufat ini bersedia untuk dilakukan supervisi di kelasnya? Kalau saya pribadi besok juga ada apa-apa. Siap. Oh besok ya? Besok hari Kamis? Iya. Hari Kamis tanggal 13 Oktober. Oh iya. Berarti disepakati ya Bu bahwa supervisi akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober. Kira-kira jamnya jam berapa? Di sini saya bisanya jam pertama ataupun jam terakhir. Oh, ada 2 opsi ya, jam pertama atau jam terakhir. Tapi menurut Bufat yang paling enak ini jam berapa kira-kira? Menurut saya biar lebih fresh juga. Jam pertama itu lebih fresh, anak-anak juga masih semangat untuk belajarnya. Gitu ya, berarti jam pertama ya besok ya. Iya. Ini untuk besok Bufat. Ini apa saja yang dipersiapkan itu? Kalau biasanya saya sebelum mengajar itu pasti mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya, berarti Bufat sudah menyiapkan RPP ya. Iya. Ini materinya tentang apa? Materinya ini tema 3. Subtema 1 pembelajaran 1. Oh ya, berarti tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Oke. Nah, materinya itu tentang apa saja? Itu ada 3 muatan, ada 3 muatan, bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Oh, berarti ada 3 muatan ya, ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada SPDP. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya kira-kira sudah siap. Oh iya, seperti apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu dengan mengamati benda, siswa dapat mengklarifikasi adanya benda dan non benda seperti itu, sesuai dengan teks bacaan yang baik, dan juga melengkapi tabel. Siswa dapat melengkapi tabel, menuliskan pokok informasi secara tepat dan benar. Terus juga siswa mendengarkan pengarahan guru, bagaimana guru ketika menyampaikan materi. Berarti tujuannya sudah jelas ya. Bufat sudah memaparkan beberapa tujuan yang akan dicapai. Kemudian strategi Bu. Ya, strategi yang kita gunakan itu yang saya gunakan cooperative learning, salah satunya problem based learning, dan juga HOTS. Saya menggunakan HOTS. Iya. Strateginya sudah ini ya, sudah luar biasa. Nah, ini nih media sekarang. Medianya kira-kira apa yang digunakan? Untuk media saya menggunakan kartu permainan itu Bu, kartu huruf dan kartu angka, dan juga karena ini berdasarkan benda-benda dan ukuran seperti itu, saya menggunakan kayak balok,
ada segitiga dan semacamnya. Kayak permainan TK itu sebelumnya kan masih kelas rendah. Kalau kelas rendah dibuat serius kan anak-anak bosan. Jadi kalau di sela-sela permainan anak-anak bisa lebih interaktifnya juga lebih aktif, ke pembelajaran juga lebih memahami, kan seperti itu media yang saya gunakan. Berarti sudah ini ya, sudah lengkap ya. Iya. RPP-nya sudah dibuat, Sudah. tujuannya sudah, kemudian strateginya, wah ini ada beberapa strategi yang digunakan ya, kemudian juga medianya juga dipersiapkan. Berarti kita tinggal supervisi besok ya Bu? Iya, ya. Jadi gak sabar nih. Kami tunggu di kelas 3. Iya, siap-siap. Terima kasih ya Bu Iya, atas sama-sama. kerjasamanya. Iya. Iya. Kami tunggu besok di kelas 3. Semoga anak-anak juga bisa aktif, belajarnya juga senang seperti itu. Iya, adanya iya. supervisi ini. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Setelah melakukan supervisi hobi ya, kira-kira apa perasaan Pak saat ini? Setelah melakukan supervisi pada pembelajaran hari ini, alhamdulillah saya senang sekali sudah adanya supervisi ini, karena dengan adanya supervisi belajarnya saat pembelajaran juga bisa membuat anak-anak lebih aktif seperti itu, lebih aktif dari pembelajaran sebelumnya. Buat saya itu senang. Iya, pastinya ada Pak ini sudah melakukan pendahuluan yang baik, memberikan salam, ya, kemudian berdoa, melakukan mengajak anak-anak untuk melakukan konsentrasi, gitu kan. Kemudian anak-anak diajak untuk aktif di kelas, itu ya. Cuman ini saya tadi memperhatikan ada anak-anak yang ini ya Bu. Ya, itu masih ada kesulitan di situ. Ketika pembelajaran berlangsung masih ada anak yang ke temannya, masih ada yang jalan seperti itu. Itu yang membuat pembelajaran ini sedikit ada kendala seperti itu. Tapi melihat anak-anak antusiasnya anak-anak itu sudah membuat saya wah gitu, lebih senang. Berarti masih ada beberapa anak ya, Ya. yang masih kurang fokus gitu ya. Ya. Kira-kira untuk membuat anak lebih fokus ke depannya itu seperti apa? Saya kan melihat pembelajaran yang tadi itu memang ada 1-2 anak yang belum fokus. Saya pengennya itu menggunakan pembelajaran berdiferensi. Berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Misalnya saya pengennya itu bisa fokusnya anak itu ke satu titik seperti itu. Saya ingin itu menggunakan visual itu kan anak-anak itu bisa fokus untuk melihat ini. Berarti nanti di strateginya ya, Ya. akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ya. Kemudian mungkin di media mungkin ya Bu, media tadi yang menjelaskan bahwa Bufat akan menggunakan media visual gitu kan ya. Mungkin dengan itu anak-anak bisa lebih fokus ya, biasanya gerak ke sana kemari mungkin lebih fokus dengan adanya media seperti itu. Berarti Bufat sudah menemukan ya
komunikasi dan juga menggunakan media visual. Wah, keren sekali ya. Terima kasih Bu atas Iya, berarti ini kapan kira-kira saya dapat kabar baik lagi? mungkin seminggu dari ini bisa Bu. Wah, Iya, iya. kan saya coba dulu dengan anak-anak gimananya. Dalam menerapkan itu misalkan tadi kan berdifferensiasi, kemudian ada media yang akan digunakan ya. Kira-kira butuh bantuan siapa dalam hal ini? Ya bantuan ya kerjasamanya ya ada guru lain gitu kan, ada bisa membantu ya, terus juga yang paling penting siswa itu kan nanti yang bisa interaksinya dengan saya, sekalipun melalui media visual kan interaktifnya juga dibutuhkan gitu. Ada bantuan ya, termasuk ibu juga nanti bagaimana Yang spesifiknya bukan akan mengajak kolaborasi teman ya. Kira-kira siapa di antara guru-guru di sekolah itu yang bisa membantu ibu dalam hal ini? kalau yang bisa membantu menurut saya Ibu Hasanah. Iya, nanti bisa diajak kolaborasi dengan saya. Berarti dalam ini ya sudah ada guru Ya, ya sudah. yang akan diajak untuk melakukan kerjasama dalam hal ini. Kemudian Bupat sudah menentukan seminggu lagi ya. Berarti setelah seminggu Bupat bisa saya hubungi lagi ya. Siap, akan selalu siap. Terima kasih ya, semoga sukses pembelajarannya, tambah meningkatkan pembelajaran, semoga terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa ya. Terima kasih ya, terima kasih untuk kerjasama.